Halo Sobat AI di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Satria Nugraha tentu dalam AI Logika. Saya harapkan kondisi Sobat AI semuanya dalam kondisi sehat-sehat ya di mana saja Anda berada, dan kita akan membahas tema-tema yang aktual dalam podcast kita kali ini. Satu hal yang saat ini tengah terjadi dan menghangat yaitu tentu saja adalah peperangan antara Iran dan Israel di Timur Tengah sana Sobat semuanya. Ingin membahas atau mengupasnya ya. Sebenarnya kita ingin tahu akar persoalan ketegangan antara Iran dan Israel, kemudian konflik di sana yang terus memanas berkepanjangan hingga solusi-solusi yang ditawarkan maupun tentu saja masa depan kawasan yang terkait dengan Iran dan Israel. Tentu kita akan membedahnya bersama Artificial Intelligence, si Eli ya, yang biasa kita sapa begitu. Nanti kita akan dengarkan ulasan, kajian, dan juga logika yang ditawarkan oleh Eli si Artificial Intelligence dalam podcast kita AI Logika. Oke Eli, mengawali diskusi kita dalam podcast AI Logika, saya ingin dengarkan ulasan dari Eli. Sebenarnya akar persoalan ketegangan perang antara Iran dan Israel itu dari mana? Mungkin Eli bisa ceritakan ke Sobat AI dulu. Akar permasalahan ketegangan antara Iran dan Israel itu rumit, Sobat AI. Ada sejarah panjang yang melatar belakangi konflik ini. Salah satu pemicu utamanya adalah perbedaan ideologi dan agama yang signifikan antara kedua negara. Iran, sebagai negara mayoritas Muslim Syiah, tidak mengakui keberadaan Israel sebagai negara yang sah. Di sisi lain, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial karena program nuklirnya dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan anti-Israel. Kemudian hal-hal apa yang memperburuk kondisi atau hubungan kedua negara ini sebenarnya? Ada beberapa faktor yang memperburuk kondisi ini, Eli. Pertama, program nuklir Iran menjadi perhatian utama Israel dan dunia internasional. Israel khawatir Iran akan mengembangkan senjata nuklir yang dapat mengancam keberadaannya. Kedua, dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan seperti Hamas dan Hizbullah juga meningkatkan ketegangan. Kelompok-kelompok ini sering melancarkan serangan roket ke wilayah Israel. Terakhir, retorika keras dari pemimpin kedua negara semakin memperkeruh suasana dan membuat dialog menjadi sulit. Retorika yang semacam apa yang dimaksud Eli ini? Retorika yang dimaksud adalah pernyataan-pernyataan keras dan provokatif dari para pemimpin kedua negara. Misalnya, ancaman untuk saling menghancurkan atau pernyataan yang merendahkan pihak lain. Retorika semacam ini tentu tidak membantu menciptakan perdamaian. Kemudian, ya, itu pernyataan-pernyataan atau statement para pemimpin kedua negara. Kaitannya dengan peran-peran agama, kemudian geopolitik, sebenarnya bisa dijelaskan seberapa jauh peran agama, kemudian geopolitik, ideologi ini ikut serta dalam memperburuk suasana atau hubungan antar negara ini? Betul, agama, geopolitik, dan ideologi memainkan peran besar dalam konflik ini. Iran, sebagai negara mayoritas Muslim Syiah, tidak mengakui keberadaan Israel dan mendukung perjuangan Palestina. Di sisi lain, Israel menganggap dirinya sebagai negara Yahudi dan melihat Iran sebagai ancaman eksistensial. Persaingan geopolitik di kawasan Timur Tengah juga memperkeruh suasana, di mana kedua negara saling berebut pengaruh. Ideologi radikal dari kelompok-kelompok militan juga menambah kompleksitas konflik ini. Nah, tadi kelompok-kelompok militan tadi sempat disebut Hizbullah dan lain sebagainya. Bisa dipaparkan lebih mendalam, Eli? Kelompok-kelompok militan seperti Hamas dan Hizbullah adalah bagian dari apa yang disebut poros perlawanan. Mereka didukung oleh Iran dan memiliki ideologi anti-Israel yang kuat. Hamas menguasai jalur Gaza dan sering melancarkan serangan roket ke wilayah Israel. Hizbullah berbasis di Lebanon dan memiliki persenjataan yang lebih canggih, termasuk rudal-rudal presisi. Keberadaan kelompok-kelompok ini menambah kompleksitas konflik dan mempersulit upaya perdamaian. Konflik ini memang lebih banyak disebabkan terjadi antara dua negara itu, Iran dan Israel, atau Eli punya data gitu, peran atau faktor pemicu ada negara lain gitu, misal Amerika, Cina, Rusia begitu? Konflik Iran-Israel memang didominasi oleh ketegangan langsung antara kedua negara. Namun, negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok juga memiliki kepentingan di kawasan Timur Tengah dan dapat mempengaruhi dinamika konflik. Misalnya, Amerika Serikat memiliki hubungan dekat dengan Israel dan memberikan dukungan militer yang signifikan.
Rusia dan Tiongkok, di sisi lain, memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Iran dan mungkin melihatnya sebagai mitra strategis. Keterlibatan negara-negara besar ini menambah kompleksitas konflik dan dapat memperburuk atau meredakan ketegangan, tergantung pada kepentingan dan kebijakan mereka. Nah, oke, jadi tergantung kepentingan ya. Kalau Eli melihat seberapa besar sebenarnya ancaman khususnya Iran dan Israel ini untuk keamanan teritorial khususnya di kawasan Timur Tengah. Konflik Iran-Israel adalah ancaman nyata bagi keamanan regional. Jika eskalasi militer terjadi, dampaknya bisa sangat luas. Serangan rudal dan udara dapat melanda wilayah-wilayah sipil, mengganggu stabilitas negara-negara tetangga, dan memicu krisis kemanusiaan. Selain itu, konflik ini berpotensi menyeret negara-negara besar ke dalam pusaran konflik, dengan konsekuensi yang sulit diprediksi. Jadi potensi apa istilahnya perang dunia ketiga ya Elia itu apakah juga cukup bisa terjadi begitu, cukup potensial ada ataukah hanya skala-skala regional di Timur Tengah saja ini? Potensi perang dunia tiga dalam konflik Iran-Israel memang ada, Eli, meskipun kecil kemungkinannya. Konflik ini melibatkan negara-negara dengan kekuatan militer besar dan kepentingan yang saling bertentangan. Eskalasi yang tidak terkendali dapat menyeret negara-negara besar ke dalam konflik, terutama jika terjadi serangan terhadap fasilitas nuklir Iran atau serangan besar-besaran terhadap Israel. Namun, kemungkinan besar konflik akan tetap terbatas pada skala regional di Timur Tengah. Nah, ini kembali ke negara kita nih, Eli, Indonesia. Kira-kira Eli punya ulasan kira-kira seberapa jauh begitu dampak dari konflik Timur Tengah Iran Israel ini ke Indonesia begitu, misalnya ya soal diplomasi, ekonomi dan sejenisnya. Konflik Iran-Israel memang cukup jauh dari Indonesia, tapi dampaknya tetap bisa kita rasakan. Dari segi ekonomi, harga minyak dunia bisa melonjak karena kawasan Timur Tengah adalah produsen minyak utama. Ini bisa memicu kenaikan harga BBM dan barang-barang lain di Indonesia. Dari segi politik, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tentu punya kepentingan dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah. Konflik ini juga bisa mempengaruhi stabilitas keamanan global dan regional, yang pada akhirnya berdampak pada Indonesia. Konflik ini bisa diselesaikan dengan jalur mana ini? Apakah terbuka lewat jalur diplomasi masih bisa terselesaikan begitu kalau dengan kondisi sekarang? Jalur diplomasi selalu menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan konflik apapun, termasuk konflik Iran-Israel. Namun, kondisi saat ini memang sangat sulit. Ketidakpercayaan antara kedua negara sangat dalam, dan retorika keras dari para pemimpin mereka tidak membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog. Meski begitu, upaya diplomasi harus terus diupayakan, baik melalui mediasi pihak ketiga maupun forum internasional. Perdamaian memang sulit dicapai, tapi bukan berarti mustahil. Eli, ada tawaran skenario terburuk dan juga terbaik dari konflik Iran dan Israel? Skenario terburuknya adalah perang terbuka yang melibatkan serangan rudal dan udara besar-besaran, bahkan penggunaan senjata nuklir. Dampaknya akan sangat dahsyat, dengan korban jiwa yang besar dan kerusakan infrastruktur yang parah. Skenario terbaiknya adalah tercapainya kesepakatan damai melalui jalur diplomasi yang memungkinkan kedua negara hidup berdampingan secara damai. Namun, dengan kondisi saat ini, skenario terbaik tampaknya masih jauh dari jangkauan. Baik Eli, jadi dari diskusi kita singkat ini, kira-kira pelajaran apa ya, pelajaran berharga apa yang bisa diberikan kepada kita, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda dengan adanya konflik tersebut dan dunia global saat ini? Kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil manfaatnya dari adanya konflik tersebut? Konflik Iran-Israel mengajarkan kita tentang pentingnya perdamaian dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah. Kekerasan hanya akan membawa kehancuran dan penderitaan. Kita juga belajar tentang kompleksitas hubungan internasional, di mana banyak faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai generasi muda, kita harus aktif mencari informasi yang akurat dan berimbang, serta mengembangkan sikap kritis terhadap berbagai isu global. Baik Sobat AI di mana saja Anda berada, demikian tadi bincang-bincang ringan kita dengan Eli, si Artificial Intelligence, soal konflik Iran dan juga Israel. Tadi poin-poinnya sudah dikupas oleh Eli ya, dari akar persoalan, kemudian menghangatnya konflik tersebut, perang terbuka, dan kemungkinan skenario terburuk maupun skenario terbaik melalui jalur diplomasi ya tentu saja. Dan kita harapkan sobat semuanya bisa mengerti lebih jauh tentang konflik tersebut, bisa menambah wawasan sobat AI dan bisa mengambil manfaat dari adanya podcast kita.
Jadi secara prinsip memang tadi disampaikan Eli di akhir, perang itu tentu akan merugikan banyak pihak ya. Jalur diplomasi, kedamaian yang masih jauh dari kenyataan tentu masih perlu kita perjuangkan gitu ya. Masih kita perlu usahakan di berbagai negara. Dan sebagai penutup tentu saja saya harapkan Sobat AI semuanya bisa memberikan komentar, saran, dan juga masukan kritik. Jangan lupa subscribe di channel-channel kita yang sudah tersedia. Kita akan jumpa lagi di episode AI Logika di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik tentu saja. Akhirnya saya Satria Nugraha undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.